Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Resma Syahaan. Nah, dalam video saya kali ini saya akan menjelaskan matematika di kelas SD kelas tinggi, yaitu tentang himpunan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman tonton video saya dari awal sampai akhir ya. Oke, yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk umum persamaan kuadrat ini adalah seperti ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, dan c bilangan nyata atau real, dan a tidak sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke dalam contoh soal himpunan persamaan kuadrat. Yang pertama, x kuadrat kurang 7x tambah 12 sama dengan 0. Yang kedua, x kuadrat kurang 3x kurang 10 sama dengan 0. Yang ketiga, 4x kuadrat kurang 5 kurang 6 sama dengan 0. Oke, cara penyelesaian untuk himpunan persamaan kuadrat. Nah, namanya ini adalah memfaktorkan. Sekarang terlebih dahulu kita faktorkan dulu ya. Caranya adalah di sini kan tidak ada angka, maka caranya kalau dikali itu kita ambil dari bagian belakang, yaitu 12. Jika dijumlah, kita ambil dari tengah, yaitu negatif 7. Nah, sekarang kita cari bagaimana berapa kali berapa supaya hasilnya 12, yaitu negatif 4 dikali negatif 3. Hasilnya 12. Negatif kali negatif hasilnya positif. Sekarang untuk yang negatif 7. Negatif 4 ditambah negatif 3. Hasilnya negatif 7. Negatif tambah negatif hasilnya negatif. Nah, maka berarti dia x dikurang 4, x dikurang 3 karena dia bernilai negatif 4 dan bernilai negatif 3. Sekarang untuk mencari himpunan penyelesaiannya, maka kita sama denganin atau kita pindahkan. Maka dia menjadi seperti x sama dengan 4, x sama dengan 3. Kenapa dia menjadi positif? Karena kalau kita pindahkan negatif, dia akan berubah menjadi positif. Maka himpunan penyelesaiannya adalah kita buat dulu dari angka yang terkecil, yaitu 3. 3,4. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,4. Oke, selanjutnya penyelesaian nomor 2. Caranya sama seperti yang nomor 1 tadi. Karena di sini tidak ada angkanya, maka kita kalikan. Jika dikali, yang kita ambil itu dari belakang, yaitu negatif 10. Jika dia dijumlah, yang kita ambil dari tengah, yaitu negatif 3. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan hasilnya negatif 10? Caranya, dia harus sama ya, yang bawah dengan yang atas. Negatif 5 dikali negatif 2. Hasilnya negatif 10. Selanjutnya yang negatif 3. Negatif 5 ditambah negatif 2. Sama ya, atas sama yang bawah. Nah, selanjutnya berarti x dikurang 5
karena dia bernilai negatif 5, X negatif 2 karena dia bernilai negatif 2. Maka untuk mencari himpunan penyelesaiannya, kita sama denganin menjadi X sama dengan 5 dan X sama dengan 2 karena dia dipindahkan negatif, dia jika dipindah berubah menjadi positif. Maka langsung saja himpunan penyelesaiannya adalah, kita ambil dari yang terkecil 2,5. Cara penyelesaian nomor 3 persamaan kuadrat adalah, yang nomor pertama dan kedua kan tidak ada angka di depan X, sekarang ada angkanya. Jadi caranya agak berbeda sedikit. Langkah yang pertama kita buat dulu di sini ABC. A, B, C. Langkah yang kedua kita kalikan A kali C. A-nya 4 kali C-nya negatif 6. Maka hasilnya 4 dikali negatif 6 hasilnya negatif 24. Nah, setelah begini, maka kita buat faktornya seperti yang sebelumnya, yang nomor 1 dan seperti nomor 2. Jika dikalikan kita buat angkanya yang di belakang, yaitu negatif 24. Jika dari jumlah kita ambil yang dari tengah, yaitu negatif 5. Nah, ini berapa, di sini berapa? Dia harus sama yang di atas dengan yang di bawah. Yang di depan sini kita buat negatif 8 dikali positif 3. Benar kan? Negatif 8 dikali 3 hasilnya negatif 24. Nah, sama seperti yang di bawah. Negatif 8 ditambah positif 3 hasilnya negatif 5. Oke, selanjutnya berarti X kurang 8 karena dia bernilai negatif 8, dan X positif 3 karena dia di sini bernilai positif 3. Oke, kita ubah dia. Nah, sebelum kita ubah, cara yang pertama nomor 1 dan nomor 2 kan udah hampir selesai kalau sudah seperti ini. Jadi kalau yang nomor 3 ini agak berbeda sedikit. Kita bagikan angka 8 dan 3 ini, kita bagi 4 karena kan dia sudah ada angka di depan X. Kita bagikannya 4. Maka dia di sini kita ubah dia menjadi X sama dengan, karena dia di sini negatif, kalau diubah dia menjadi positif. Maka 8/4. 8 dibagi 4 hasilnya 2, positif 2. Dan X sama dengan, karena dia di sini positif, maka dia berubah menjadi negatif. Tetap ya, 3/4. Ini tetap karena tidak bisa dibagi. Maka sudah dapat himpunan penyelesaiannya. Langsung saja kita tulis. Himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3/4, 2. Oke, selanjutnya pengertian pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat adalah pertidaksamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 tidak boleh sama dengan 0. Nah, bentuk soal umum pertidaksamaan kuadrat ini adalah sebagai berikut. AX kuadrat ditambah BX tambah C
lebih kecil dari 0. Yang kedua, AX kuadrat tambah BX tambah C lebih kecil sama dengan 0. Yang ketiga, AX kuadrat tambah BX tambah C lebih besar dari 0. Yang keempat, AX kuadrat tambah BX tambah C lebih besar sama dengan 0. Oke, selanjutnya contoh soal himpunan pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, X kuadrat kurang X kurang 6 lebih kurang dari 0. Yang kedua, X kuadrat tambah 2X kurang 15 kurang sama dengan 0. Cara penyelesaian pertidaksamaan kuadrat. Langkah yang pertama yaitu kita faktorkan dulu persamaannya. Caranya sama seperti persamaan kuadrat yang sebelumnya. Jika dia dikali, maka yang diambil dari belakang yaitu negatif 6. Jika dia dijumlah, yang kita ambil dari tengah yaitu negatif 1. Kenapa 1? Karena X nilainya adalah 1. Selanjutnya, kita cari berapa kali berapa supaya hasilnya negatif 6. Begitu juga yang di bawah. Dia harus sama yang di atas sama yang di bawah. Kita buat di sini negatif 3 dikali 2 hasilnya negatif 6. Negatif 3 ditambah 2 hasilnya negatif 1. Maka berarti X dikurang 3 karena dia nilainya negatif 3 dan X positif 2 karena di sini nilainya positif 2. Maka kita ubah dia X sama dengan 3 dan X sama dengan negatif 2. Di sini negatif, jika kita pindahkan dia berubah menjadi positif. Di sini dia positif, kita pindahkan dia berubah menjadi negatif. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Kita buat lingkaran. Untuk yang di sebelah kiri kita buat di angka yang terkecil yaitu negatif 2. Sebelah kanan angka yang terbesar yaitu 3. Nah, ini adalah namanya selang terbuka. Kenapa dia disebut selang terbuka? Karena di dalam soal dia tidak ada sama dengan. Kalau dia sebelah kiri itu dinamakan negatif, kalau dia di sebelah kanan itu dinamakan positif. Nah, 0 ini berada di tengah-tengah negatif 2 dan 3. Sekarang supaya kita dapat hasilnya pertidaksamaannya, 0 ini kita substitusikan ke persamaan ini. Maka dia akan menjadi 0 kuadrat kurang 0 kurang 6. Dia hasilnya negatif 6. Maka dia di sini ditulis negatif. Tandanya negatif. Selanjutnya di sini kita buatlah 4. Kalau kita substitusikan ke persamaan, 4 kuadrat kurang 4 kurang 6, hasilnya dia akan menjadi positif. Kita buat di sini tandanya positif. Selanjutnya yang di sebelah kiri, itu terserah mau berapa kita buat, mau negatif 3, negatif 4, atau negatif 5. Terserah. Kita buat misalnya negatif 5. Negatif 5 kita substitusikan ke persamaan. Negatif 5 kuadrat kurang negatif 5 kurang 6. Dia hasilnya akan positif.
Nah, maka dia tandanya akan seperti ini. Positif, negatif, positif. Biasanya tandanya juga seperti ini. Untuk menentukan pertidaksamaannya, kita lihat di sini bahwa bilangan kurang dari 0 itu maka nilainya negatif. Tandanya berarti di sini. Jika dia negatif, tandanya di sini. Maka kita tulis di sini himpunan penyelesaiannya X dengan syarat cara bacanya adalah X dengan syarat baiknya itu berada di antara negatif 2 dan 3. X elemen bilangan real. Selanjutnya, cara penyelesaian nomor 2. Caranya yang pertama sama ya. Jika dikali, diambil dari belakang, negatif 15. Jika dijumlah, diambil dari tengah, positif 2. Caranya di sini kita tulis positif 5 dikali negatif 3, maka hasilnya negatif 15. 5 ditambah negatif 3, hasilnya positif 2. Berarti X tambah 5 dan X dikurang 3. Maka kita ubah dia, kita turunkan menjadi X sama dengan negatif 5 dan X positif 3. Oke, sekarang kita buat garis bilangannya. Buat lingkaran. Kenapa di sini dihitamkan? Ini namanya adalah selang tertutup. Karena di dalam soal dia ada sama dengan. Di sebelah kiri kita tulis yang negatif, yaitu negatif 5. Di sebelah kanan positif, yaitu 3. Nah, di tengah-tengah 0. 0 ini berada di tengah-tengah antara negatif 5 dengan 3. Selanjutnya kita cari tandanya. Pertama yang 0 dulu. 0 akan kita substitusikan ke persamaan ini. Maka dia menjadi 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 kurang 15. Dia hasilnya negatif. Sekarang terserah mau yang di sebelah kanan dulu atau yang sebelah kiri dulu, terserah. Kita kerjakan dulu yang sebelah kanan. 4, kita misalkan 4 lah. 4 kita substitusikan ke persamaan ini. Maka dia akan menjadi 4 kuadrat tambah 2 kali 4 kurang 15, maka dia hasilnya positif. Selanjutnya sebelah kiri. Kita anggap di sini negatif 6 atau negatif 7, terserah. Kita anggap aja negatif 6. Negatif 6 kita substitusikan ke persamaan. Negatif 6 kuadrat tambah 2 kali negatif 6 kurang 15. Itu nanti hasilnya menjadi positif. Maka tandanya adalah positif, negatif, positif. Sama seperti yang tadi. Nah, sekarang langkah yang terakhirnya untuk mengetahui di manakah posisi letaknya, apakah di positif atau negatif. Kita lihat dari sini. Karena dia di sini adalah
kurang dari 0 sama dengan berarti dia di negatif. Letaknya di sini. Maka langsung saja kita buat himpunannya. X dengan syarat negatif 5 lebih kurang sama dengan X dari 3. X elemen bilangan real. Baiklah teman-teman, sekian dulu dari penjelasan saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Terima kasih.